Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dwi Ayu Emilia dari kelas Pendidikan Matematika 2022C dengan NIM 3 digit angka terakhir 118. Di sini saya akan membahas mengenai sejarah bahasa Indonesia yang menjadi keunggulan Indonesia sebagai bangsa dalam sudut pandang generasi saya, serta prospek bahasa Indonesia di masa mendatang bila dihubungkan dengan disiplin ilmu yang saya pelajari sekarang. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang digunakan oleh rakyat Indonesia dalam berkomunikasi. Adanya bahasa Indonesia itu sendiri tidak bisa dilepaskan dari peristiwa Sumpah Pemuda yang terjadi di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Salah satu hal yang dikukuhkan dalam Sumpah Pemuda adalah pengakuan berbahasa satu, bahasa Indonesia, yang terdapat pada bulir ketiga yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai bahasa persatuan di Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Berdasarkan berbagai pertimbangan, diputuskan bahwa bahasa Melayu, dialek Riau, diangkat menjadi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Putusan ini berdasarkan bahwa bahasa Melayu dialek Riau merupakan bahasa lingua franca, yang artinya suatu bahasa yang menyebar hampir di seluruh Nusantara. Suku Melayu itu sendiri dikenal sebagai bangsa pelaut yang suka berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain sehingga muncul interaksi dengan penduduk di wilayah tersebut. Interaksi yang berupa komunikasi lambat laun akan membuat penduduk yang ada di daerah tersebut menjadi paham dan mengerti bahasa Melayu, sehingga bahasa Melayu bisa dikenal di hampir seluruh wilayah Nusantara. Lalu, mengapa bahasa Melayu? Mengapa bukan bahasa Jawa atau bahasa yang lainnya? Karena sudah dijelaskan bahwa bahasa Melayu sudah dikenal hampir merata di seluruh Nusantara. Selain itu, bahasa Melayu cukup mudah untuk dipelajari karena tidak memiliki struktur yang rumit dan tidak mengenal sistem kasta atau tingkatan seperti bahasa Jawa. Seperti yang kita ketahui, bahwa Indonesia ini terdiri dari berbagai suku bangsa dan bahasa yang beraneka ragam. Tentu saja akan sulit untuk memahami bahasa seseorang yang berasal dari suku lain ketika kita berkomunikasi, bukan? Maka dari itu, keunggulan bahasa Indonesia bagi bangsa Indonesia adalah mempermudah kita dalam berkomunikasi dengan orang-orang yang tidak memahami bahasa daerah yang kita gunakan. Selain itu, bahasa Indonesia merupakan identitas nasional bangsa Indonesia, karena bahasa Indonesia merupakan ciri yang dimiliki oleh Indonesia yang membedakannya dengan negara lain. Maka dari itu, kita sebagai rakyat Indonesia harus berbangga karena memiliki bahasa Indonesia. Mengenai prospek bahasa Indonesia di masa mendatang, bila dihubungkan dengan program pendidikan yang saya tempuh, yaitu pendidikan matematika. Kita sebagai mahasiswa pendidikan yang nantinya akan menjadi tenaga pendidik, tentu saja penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar akan sangat menentukan kelancaran pada proses pembelajaran. Sebagai seorang tenaga pendidik, harus pintar-pintar dalam memilih kalimat yang mudah dipahami oleh para siswa. Begitu juga dengan siswa itu sendiri. Seorang siswa tidak akan mampu memahami soal matematika jika dia tidak bisa berbahasa Indonesia. Siswa akan kesulitan memahami soal dan mengubahnya ke dalam bentuk matematika jika penguasaan bahasa Indonesianya tidak terlalu baik. Jika siswa tersebut pandai dalam matematika, akan sia-sia jika mereka kurang mampu mencerna kata-kata dalam bahasa
bahasa Indonesia. Pada kenyataannya, buku-buku pelajaran yang ditulis dalam bahasa Indonesia, meskipun tidak sedikit pula terselip bahasa asing atau bahasa Inggris. Selain itu, para guru yang ada di Indonesia juga memberi penjelasan pada siswanya menggunakan bahasa Indonesia. Jika siswa tidak memahami bahasa Indonesia dengan baik, maka siswa tidak dapat memahami apa yang dijelaskan oleh gurunya. Herbert dalam Crowley tahun 1988 mengemukakan 3 hal komprehensif terhadap bacaan yang menunjukkan kemampuan berpikir siswa, yakni melalui kemampuan mengidentifikasi informasi secara literal, interpretasi, dan kemampuan aplikasi. Kompetensi berbahasa dan kompetensi matematika pada saat siswa membaca masalah matematika yang diberikan oleh guru akan terlihat dari kemampuan siswa dalam ketiga level pemahaman tersebut. Bila siswa dihadapkan dengan suatu masalah, maka yang dapat siswa lakukan adalah diskusi tentang penerapan matematika, memperbarui grafik, menulis jurnal matematika, membaca cerita yang memiliki muatan konsep matematika. Dapat disimpulkan bahwa antara bahasa Indonesia dan juga matematika memiliki hubungan yang erat. Jika kita tidak memahami bahasa Indonesia, maka kita akan juga kesulitan untuk memahami masalah-masalah yang ada di dalam matematika. Demikian pidato ini saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.